teman-teman, hari ini yang ingin saya prediksi adalah tentang nasib Loli di UK. Apakah dia akan berhasil sukses bersekolah, ataukah berhasil di karirnya, ataukah bagaimana? Di sini kita juga tahu ya, kalau Loli dengan Nikita Mirzani lagi berseteru dan tidak baik-baik saja hubungannya, dan mereka saling sindir di media sosialnya masing-masing, dan tentunya itu bukanlah contoh yang baik untuk ditonton, terutama untuk anak-anak kita. Sangat-sangat tidak baik karena bisa mempengaruhi dampak kejiwaan dari anak-anak kita. Mari kita lihat di sini bagaimanakah nasib Loli terkait pendidikannya dulu ya. Loli bagaimanakah nasibnya pendidikannya di UK? Apakah bisa menyelesaikan dengan baik, ataukah jalan di tempat, ataukah putus sekolah? Mari kita lihat di sini pendidikan Loli di UK. Ada simbol sukacita bersulang. Tapi di sini ada simbol seorang wanita matanya ditutup, ada pedang di depannya yang artinya apa ya? Ada keraguan-raguan, saya ini sekolah harus bagaimana? Yang artinya belum membayangkan sebuah usaha untuk sekolah atau untuk meneruskan sekolah, tapi dia sudah membayangkan hal-hal yang mengkhawatirkan dirinya. Mengapa bisa begitu? Berarti ini jalan di tempat ya artinya. Ada kekecewaan. Ada The Emperor. The Emperor ini bisa diartikan aturan-aturan yang berlaku di UK. Ada 7 jangkit, ilusi, impian, angen-angen, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau dilihat dari ini kartunya, Loli memiliki impian, memiliki halusinasi, atau memiliki angan-angan untuk bisa sekolah di UK dengan lancar. Tapi sayangnya ada 3 kartu ini ya, ada 3 kartu ini. Terkait Loli untuk pendidikannya, sepertinya ada hambatan-hambatan yang akan menggadangnya. Hambatan yang pertama adalah mungkin karena tidak ada dukungan dari ibunya, ini bisa membuat jalan di tempat untuk pendidikannya. Yang bisa diartikan mungkin tidak bisa melanjutkan seperti apa yang diharapkan. Harapannya kan dia memiliki keinginan nanti saya sekolah di sana, sukses dan sebagainya, seperti halusinasinya, seperti impiannya. Tapi sayangnya ada 3 kartu yang menggadangnya. Kartu jalan di tempat, karena sebuah kondisi yang begitu rumit. Kemudian di sini mengalami kekecewaan karena pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa oleh Nikita Mirzani karena sudah tidak membiayai Loli. Bisa juga adanya benturan dari aturan-aturan yang berlaku di UK. Ada simbol The Emperor. Simbolnya kaisar bawa pedang. Ini artinya aturan-aturan yang berlaku di UK yang mungkin nantinya akan menyulitkan Loli untuk bersekolah di sana. Nah, kenapa? Ya tentunya ada banyak sebab. Karena saya di sini kan tidak mengetahui aturan di UK bagaimana. Cuman di sini akan ada aturan-aturan yang bisa membuat sekolah Loli menjadi jalan di tempat di sini. Jadi ada hambatan untuk bisa sekolah di UK buat Loli di sini, dan itu semuanya masih hanya impian dan angan-angannya saja dari Loli. Tapi kenyataannya yang dihadapi begitu rumit nantinya tentang sekolah di UK ini. Ya, ini untuk Loli. Selanjutnya kita melihat karirnya Loli di UK bagaimana. Apakah dia lancar? Karena bagaimanapun dia juga harus bertahan hidup loh ya. Nikita Mirzani sudah tidak memberi kiriman uang. Apakah dia akan bergantung terus kepada Mami Eda? Tentunya ya harus ada pekerjaan buat Loli ini untuk bisa membantu Mami Eda terkait biaya hidupnya di sana. Karena biaya hidup di UK itu mahal tentunya ya. Bagaimana karir Loli di UK? Karirnya ada kerjasama juga, cuman di sini kerjasama juga masih dipikir-pikir. Jadi ada yang menawari kerjasama, tapi Loli juga masih menimbang-nimbang atau memilih-milih.
Cuman di sini ada simbol kekhawatiran atau apa ya? Ada sesuatu yang membuat karir Loli ini ada kayak hambatan, ada was-was dan lain sebagainya. Mungkin ini terkait dari Nikita Mirzani yang tidak menggendaki kalau anaknya mendapatkan endorse. Dan di sini juga begitu. Untuk orang-orang yang akan memberi endorse pada Loli, akhirnya mikir-mikir dikarenakan khawatir terkait oleh Nikita Mirzani. Selanjutnya karir Loli. Cuman di sini ada diam-diam yang berusaha untuk menghubungi Loli terkait kerjasamanya. Ada pemimpi lagi di sini. Jadi untuk karirnya Loli di UK ini banyak sekali hambatannya. Ya, Loli ini ada simbol seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Bisa dikatakan dia memiliki angan-angan, bermimpi atau halusinasi tentang masa depannya begini, yang begini, dan lain sebagainya. Padahal hidup itu tidak seindah yang dibayangkan ya. Selanjutnya kartu satu lagi. Ada circle lingkungan yang kurang bagus kepadanya terkait karir. Jadi di sini untuk karir Loli di London kayaknya kurang ada support dari lingkungan. Lingkungan ini bisa diartikan keluarga dari Loli, misalnya Nikita Mirzani, atau dari hal-hal yang lainnya. Karena di sini ada simbol ketika ada seseorang yang ingin mengajukan kerjasama di Loli, orang ini mikir-mikir. Ada simbol the need to move on. Orang ini mikir-mikir karena apa? Karena ada imbas dari omongan Nikita Mirzani yang mencaci maki pada orang-orang yang memberi endorse pada Loli, pada orang-orang yang memberi endorse pada Loli. Nah, walaupun di sini mereka ini sembunyi-sembunyi untuk mengendorse Loli, tapi lagi-lagi kondisi circle dari pertemanan Loli atau circle dari hubungan Loli dengan keluarganya ini sangat tidak mendukung banget. Ada 5 pedang di sini, teman-teman. 5 pedang yang membuat karir Loli di London bisa mengalami ketidaklancaran. Selanjutnya akan saya prediksi apakah suatu saat nanti Loli akan balik kembali ke Indonesia. Apakah suatu saat nanti Loli akan balik ke Indonesia dan berbaikan dengan Nikita Mirzani ya. Intinya berbaikan dengan ibunya. Apakah Loli nanti balik ke Indonesia dan berbaikan dengan ibunya? Ada simbol ratu koin, simbolnya dari Nikita Mirzani keluar. Ada kemungkinan Loli akan pulang ke Indonesia. Ada simbol 1 jangkir, sebuah perasaan yang akan datang. Strength, tapi sebenarnya itu juga ditahan oleh Loli. Sebenarnya ada keinginan di dalam hatinya, tapi pada akhirnya tuh nanti ditahan. Karena apa? Karena ego. Tapi sebenarnya juga bisa dioptimalkan jika dua belah orang ini saling memaafkan, saling support, saling tidak mencaci maki, menjelekkan, dan lain sebagainya. Satu kartu lagi. Disarankan untuk berpikir pada hal-hal yang penting saja. Dilihat dari kartu ini, ada simbol Loli yang ada keinginan untuk datang ke Indonesia, bertemu dengan ibunya. Jadi Loli ini masih ada perasaan sayang kepada ibunya, masih ada di sini. Hanya saja egonya juga kuat si Loli ini. Nikita egonya kuat, Loli juga egonya kuat. Ketika dua orang ini saling mengumbar masalah, saling membalas sindir menyindir di media sosial, masalah ini tidak kelar-kelar. Makanya disarankan, berpikirlah pada hal yang penting saja. Tidak mengumbar ocehan atau tidak mengumbar penghinaan kepada anaknya, kepada ibunya, yang anaknya bilang wajah Nikita Mirzani plastik, yang ibunya bilang bajunya Loli taplak dan lain sebagainya. Itu sebuah kondisi yang kurang-kurang mendidik buat Loli maupun Nikita Mirzani loh ya.
Kok ya bisa ngomong begitu di media sosial padahal mereka adalah darah daging. Ibu kandung juga anak kandung. Harusnya bisa mengerem omongan-omongan ketika di media sosial. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini ada kemungkinan Loli bisa berkunjung atau bertemu lagi dengan ibunya suatu saat nanti. Tapi asal kedua orang ini harus bisa mengekang egonya masing-masing, nafsunya masing-masing. Jangan merasa saya benar, jangan merasa begitu. Yang jadinya peluang untuk bisa Loli balik bertemu dengan ibunya ini, simbol Nikita Mirzani, simbol Loli ini yang datang pada akhirnya akan semakin jauh dari harapan. Nah, ketika Mirzani melihat tayangan ini ingin bisa merangkul anaknya kembali, tentunya harus bisa mengekang egonya. Demikian juga Loli ketika menghadapi kesulitan di sana, pastinya ingat perjuangan ibunya, pasti ingin datang berkunjung kepada ibunya. Hanya saja nanti ada hambatan-hambatan terkait egonya ini loh yang menjadikan penghambat ketika ada keinginan untuk bisa bersama kembali. Jadi harapan saya, baik Nikita Mirzani dan Loli sudahi bertengkar di media sosial. Buat Nikita Mirzani, mungkin saat ini kamu kesel ya memiliki anak seperti Loli, karena memang anak ABG itu masih mencari jati dirinya. Ketika dalam penjara ini dia nggak mau dikekang, maunya ingin bebas. Semua anak seperti itu. Tinggal bagaimana orang tua ini mengarahkan dengan baik. Dan tolong jangan sampai berkata-kata yang menyudutkan anaknya lagi. Bagaimanapun itu juga anakmu. Ketika kamu sudah memiliki pikiran saya ikhlaskan anak saya, ya udah, kamu lihat saja anakmu dari jauh, didoain agar bisa sukses di sana, baik sekolah dan karirnya. Demikian juga untuk Loli. Coba untuk ngerem bicaranya. Karena apa? Kamu sudah hidup sendiri di sana, pastinya sudah paham betapa sulitnya untuk mencari kerja, betapa sulitnya untuk mencari uang. Kamu nggak bisa bergantung selamanya pada Mami Eda. Yang namanya hidup serumah pasti akan ada gesek-gesekan. Nah, karena apalagi Mami Eda tidak memiliki satu anak saja, tapi memiliki beberapa anak yang tentunya anak-anak ini mungkin nanti kurang menyukaimu dikarenakan apa? Ya merasa terganggu dengan kehadiranmu di rumahnya. Ya, jadi sebenarnya ada peluang untuk bersama, untuk bisa balikan. Tapi asal mulai saat ini sudah tidak saling balas-membalas di IG, terus bisa menahan diri, semoga bisa dipercepat perbaikan ibu dan anak ini. Karena begini loh teman-teman, untuk Nikita Mirzani, hari tuamu nanti pasti anak yang merawatmu. Kamu belum tahu apakah anak lakimu atau anak Loli yang akan merawatmu. Jadi tolong ngerem ucapannya. Demikian juga Loli juga harus ngerem ucapannya. Bagaimanapun ibumu sudah berjuang sedemikian rupa untuk bisa menyekolahkan kamu di UK, dan itu bukan kaleng-kaleng biayanya. Beruntunglah kamu memiliki ibu yang memperjuangkanmu, walaupun ibumu juga memang agak temperamen ya. Jadi ya harus bisa saling menghormati, saling menyadari, dan saling bisa memahami bahwa yang namanya manusia ada kelemahan dan juga ada kelebihan.